Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat yang budiman? Bertemu lagi bersama saya pada kesempatan kali ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sejarah hukum Islam atau permulaan hukum Islam itu seperti apa. Nah, perlu kita ketahui bahwasannya sejarah hukum Islam itu mempunyai dua periode. Yang pertama periode Mekah dan yang kedua periode Madinah. Nah, periode Mekah tersendiri itu dimulai dari sejak Nabi Muhammad itu diutus menerima wahyu berupa surat Al-Alaq yang isinya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai Nabi itu hijrah ke Madinah seperti itu. Nah, dakwahnya Nabi ketika berada di Mekah atau hukum Islam pada periode Mekah ini itu hanya berfokuskan pada akidah saja, dalam artian ketika orang-orang jahiliyah terdahulu menyembah berhala, maka di sini Nabi itu memfokuskan mereka atau mengajak mereka untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat-sahabat semua, perlu kita ketahui bahwasannya pada masa ini, periode ini, Nabi Muhammad itu sangat sulit loh untuk mengajak mereka semua atau orang-orang jahiliyah untuk mengajak mereka masuk Islam. Karena apa? Karena yang pertama mereka memang belum tahu tentang Islam. Karena memang pada masa Nabi, dari zamannya Nabi Musa ke Nabi Muhammad, dalam kitab Tafsir Jalalain itu diterangkan ada zaman fitrah selama 500 tahun. 500 tahun itu bukan waktu yang sedikit, otomatis sangat lama seperti itu. Nah, di antara mereka itu ada yang merespon Nabi dengan sangat baik dan ada yang merespon Nabi dengan menolak secara terang-terangan loh. Di antaranya mereka seperti contohnya paman Nabi tersendiri tidak mau terhadap Islam, seperti contohnya Abu Lahab dan juga Abu Jahal seperti itu. Nah, di antara mereka yang mau menerima Islam itu seperti halnya contohnya Abu Bakar As-Siddiq, merupakan orang pertama kali dari kalangan sahabat yang mau menerima Islam seperti itu, sampai mereka itu atau beliau diberi gelar As-Siddiq seperti itu. Nah, kemudian dari golongan anak-anak kecil seperti contoh halnya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali, beliau itu merupakan orang pertama kali yang iman kepada Nabi Muhammad. Dan juga ada Siti Khadijah, merupakan istri Nabi sendiri yang iman kepada beliau seperti itu. Nah, kemudian setelah Islam berjalan, ketika Nabi melihat situasi di Mekah tidak mungkin lagi berdakwah secara terang-terangan, maka Nabi itu pindah atau hijrah ke Madinah seperti itu. Tapi ada cerita tersendiri loh ketika Nabi itu hijrah dari Mekah ke Madinah, tapi tidak bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Nah, periode Madinah itu merupakan periode di mana Nabi itu mulai berdakwah di Madinah seperti itu. Nah, Nabi itu perbedaannya antara Mekah dan Madinah itu sangat jauh sekali. Karena ketika periode Madinah, Nabi Muhammad itu sudah langsung berdakwah tentang, tidak seperti di Mekah seperti itu. Karena di sana memang sudah ada orang yang kalau tidak salah pada waktu Baitul Aqabah itu mereka itu dari Madinah seperti itu. Jadi memang ada orang yang sudah masuk Islam di Madinah seperti itu, kawan-kawan. Nah, kalau di Mekah Nabi itu hanya fokus untuk masalah mentauhidkan Tuhan atau menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka ketika di Madinah ini Nabi Muhammad berdakwah secara berangsur-angsur, atau yang pertama hukum-hukum yang ada di Madinah itu tidak langsung mengharamkan mereka ketika makan khamr, tidak seperti itu. Jadi yang pertama dimulainya dengan perintah wajib mengerjakan sholat secara perlahan seperti itu. Yang kedua mengerjakan zakat dan lain sebagainya. Nah, adapun sumber hukum dari periode Mekah dan Madinah ini
ini itu ada dua sahabat. Yang pertama yaitu mengambil dari Al-Quran, dan kedua mengambil dari hadis seperti itu. Jadi hanya itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Saya Muhammad Rasulullah, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.